Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Profesor Dr. Raditya Sukmana dari Universitas Erlangga. Kali ini saya akan membahas tentang wakaf dan keuangan syariah. Wakaf telah berkembang dengan sangat pesat sekali dan wakaf dapat berkolaborasi dengan sekian banyak instrumen di keuangan syariah. Paling tidak kali ini saya akan membahas 5 hal, yaitu pertama adalah wakaf dengan bank syariah, yang kedua adalah wakaf dengan pasar modal syariah, yang ketiga adalah wakaf dan pegadaian, yang keempat adalah wakaf dengan takaful, yang kelima adalah wakaf dengan koperasi syariah. Mari kita lihat. Yang pertama adalah wakaf dan perbankan syariah. Ya. Dalam hal ini, kolaborasi ini, bank syariah bertindak sebagai agen dari nazir tersebut. Keputusan tentang suatu proyek tentunya ada dalam nazir. Dan agen ini menjadi sangat penting karena agen ini adalah menghimpun dana dari wakaf. Ya. Keuntungan dari nazir apa? Ya, keuntungan dari nazir dengan adanya agen ini, kita tahu bahwa agen yaitu perbankan syariah cabang ada di mana-mana, sedangkan nazir cabangnya terbatas. Coba bayangkan kalau misalnya setiap kantor cabang bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, setiap kantor cabang, kemudian ada setiap pelanggan datang dikenalkan tentang wakaf uang. Ya, setiap pelanggan datang dikenalkan dengan wakaf uang. Seluruh cabang melakukan hal tersebut. Maka tentu ini adalah sosialisasi yang sangat luar biasa dan penting untuk perkembangan tidak hanya perbankan tapi juga tentang perkembangan perbankan syariah. Ya, itu salah satu keunggulan dari kolaborasi ini bagi kedua belah pihak. Yang kedua, bank syariah mempunyai ahli manajemen treasury. Manajemen treasury ini adalah mengatur jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar, melihat return dan melihat resikonya juga. Ya, secara umum SDM di manajemen treasury tentunya dengan berbagai macam pelatihan, training, sertifikasi dan sebagainya, mayoritas lebih unggul dibandingkan dengan SDM di nazir yang memang perlu training lebih lanjut. Ya. Kemudian bank syariah mempunyai tata kelola yang lebih baik, SOP yang lebih baik, dan ini sangat penting untuk pengelolaan aset wakaf. Ya. Nah, kemudian tentunya kolaborasi nazir dengan bank syariah ini sangat penting untuk menambah network, untuk menambah silaturahim. Bagi perbankan juga, perbankan syariah juga akan meningkatkan likuiditas karena wakaf itu tentunya akan ada di perbankan syariah ya dengan waktu yang cukup lama untuk kemudian dikelola sebagai pembiayaan ya dan lain sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan sektor real. Ya, saya akan meletakkan wakaf dengan dengan Islamic Capital Market atau pasar modal syariah di belakang. Sekarang saya akan beralih kepada wakaf dan pegadaian. Ya, wakaf dan pegadaian juga merupakan kolaborasi yang relatif baru. Yaitu bagaimana caranya? Caranya adalah apabila Bapak Ibu mempunyai emas, ya, taruhlah emas ini adalah misalnya 10 kg. Dengan nilai misalnya dibulatkan saja, katakan 1 kg itu adalah 1 miliar, maka 10 kg adalah 10 miliar. Ya. Maka Bapak Ibu yang mempunyai wakaf 10 kg emas bisa kemudian mengatakan kepada nazir, saya wakafkan emas ini secara temporer ya selama 20 tahun. Ya, 10 gram emas ini. Nanti setelah 20 tahun kembalikan kepada saya 10 gram emas ini. Nah, nazir kemudian menerima wakaf temporer berupa emas tersebut. Ya. Nah, setelah diterima oleh nazir, maka tentunya kalau nazir menerima emas tersebut ya tidak bisa diapa-apakan. Ya. Tentunya harus diuangkan dulu ya atau digadaikan ke lembaga pegadaian syariah. Ya. Setelah digadaikan, maka dapatlah uang cash. Ya, tentu dengan appraisal dan lain sebagainya ya. Nah, ketika terima uang cash ini, uang cashnya ini yang digunakan untuk bisnis. Tentu cari bisnis yang resikonya kecil, ya, bisnis yang menghasilkan profit yang cukup menjanjikan, ya, dengan resiko yang terkendali, yang sudah terukur, ya. Dengan kemudian uang cash itu digunakan untuk bisnis, ya, maka di situ ada laba, di situ ada return, di situ bisa menggerakkan perekonomian,
sektor real, menurunkan pengangguran, ya, dan menambah jumlah barang dan jasa, ya. Kemudian nazir harus bertanggung jawab, harus ingat juga bahwa di akhir tahun ke-20 maka harus menyiapkan sejumlah dana yang setara dengan 20 kg emas yang kemudian ditebus atau kembali kepada Pegadaian untuk mengambil emasnya dengan menyerahkan sejumlah uang, ya, sejumlah pada saat itu market price-nya berapa, kemudian emasnya kemudian bisa diambil, kemudian dikembalikan lagi pada wakifnya. Dan ini sangat luar biasa, ya. Apa keuntungannya? Keuntungannya bagi Pegadaian ini adalah produk baru, ya, kolaborasi dengan emas, ya. Kemudian bagi nazir juga menambah produk baru, yaitu tentang wakaf Pegadaian, ya. Wakif bagaimana keuntungan bagi wakif? Keuntungan bagi wakif itu adalah mengoptimalkan aset yang menganggur, ya. Emas yang didiamkan itu nanti akan kita harus membayar zakat atas itu, ya. Oleh karena itu emas jangan dibiarkan ada di lemari kita atau di rumah kita atau di brankas kita. Ingat bahwa ketika emas itu kemudian dirupakan dikeskan seperti tadi yang saya ceritakan, itu bisa kemudian membantu UMKM untuk bisa membantu pedagang sayur yang malam-malam harus membeli sayur kemudian diperdagangkan pada pagi hari, ya. Dan itu sangat menguntungkan. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi aset itu harus berputar. Aset itu tidak boleh diam. Ya, oleh karena itu kalau Bapak Ibu punya emas, ya, maka silahkan kemudian diwakafkan temporer supaya bisa menggerakkan perekonomian, ya. Kemudian bisnis juga akan diuntungkan karena sektor real akan berjalan dan tentu saja akan meng-hire pegawai-pegawai dan secara makro akan menurunkan unemployment, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wakaf dengan takaful, ya. Wakaf dengan takaful ini juga sangat luar biasa, terutama adalah life insurance, ya. Peserta membayar premi, ya, sampai jangka waktu tertentu, ya. Kemudian apabila pesertanya meninggal dunia akan ada takaful sejumlah uang yang akan diberikan kepada ahli waris, ya. Nah, ini menurut fatwa MUI sebagian, ya, kita harus cek lagi fatwa di SN MUI 40%, 45%, ya, sekitar itu yang boleh kemudian berupa wakaf atas nama yang peserta yang meninggal tersebut, ya. Sehingga kalau misalnya nilai uang petanggungan itu adalah 200 juta, ya, maka 40%-nya itu adalah sekitar 80 juta, itu adalah wakaf, ya, oleh peserta yang meninggal tersebut, ya. Nah, tentunya ini harus dibarengi dengan suatu perjanjian yang baik, ya. Ahli waris harus mengetahui bahwa sebagian dari itu akan digunakan untuk wakaf atas nama peserta yang meninggal, ya. Apa keuntungannya? Nominal wakaf besar, ya, seperti tadi yang saya katakan 80 juta langsung berupa wakaf uang, ya. Kemudian perusahaan takaful ada keuntungan, yaitu keuntungan produk baru, ya. Customer, ya, ada alternatif produk, ya, tidak hanya life insurance saja tetapi juga dibarengi dengan bisa berwakaf, ya. Kemudian sektor real akan berkembang tentunya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pasar modal. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena wakaf itu pokok harus dipertahankan, manfaat yang diuntungkan. Ketika kita bicara pasar modal, maka nature pasar modal itu adalah jangka panjang, sehingga inline antara wakaf dengan pasar modal. Kita tahu dalam pasar modal syariah itu ada saham, yaitu bukti kepemilikan. Ada juga suku. Nah, suku ini kalau dalam jurnal-jurnal, dalam textbook itu selalu padanannya ini adalah Islamic bonds, ya, atau obligasi syariah. Nah, dua-duanya ini adalah masuk dalam Islamic capital market atau pasar modal syariah. Saham bisa kita wakafkan. Kita punya saham, kita bisa wakafkan, kita cari nazir yang kemudian trust, mempunyai amanah, ya, amanah yang tinggi, mampu mengelola dan sebagainya, sehingga saham yang kita berikan kepada mereka itu mereka akan terima dividen, ya, dari perusahaan tersebut, dan dividennya itu tidak ke saya tetapi kepada nazir untuk dilanjutkan pada mauquf alaih, ya. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian wakaf dengan suku. Ya, wakaf dengan suku ini contohnya banyak sekali. Contoh yang
pemerintah yang sering lakukan yang sudah sangat luar biasa, yaitu Kes Wakaf Link Suku, yaitu yang kemudian membantu Ahmad Wardi ya, dan juga lain-lainnya ya, yang sekarang juga ada JWLS yang retail yang bisa dibeli oleh individual orang ya. Wakaf dengan kemudian suku yang lain juga ada, tapi pada kesempatan yang lain, atau tonton video saya, ada Zamzam Tower ya. Zamzam Tower yang di Masjidil Haram itu adalah tanahnya tanah wakaf, kemudian gedungnya didirikan dengan suku Intifa. Silakan tonton ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.